Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu ya ibu-ibu ya bapak-bapak nih. Semangat pagi. Prolanis muter. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangat semuanya nggih. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen stres dan pengelolaan pikiran pada pasien hipertensi dan DM ya. Slide. Nah, ini apa itu stres nggih? Jadi stres itu Bapak Haryanto Gayam. Ibu Marmi. Stres itu adalah reaksi fisik dan mental akan bahaya yang dirasakan seseorang. Kondisi yang tidak terkendali atau menyebabkan perubahan emosi bisa disebabkan oleh pikiran, ya. Jadi stres itu sebenarnya dia bisa berpengaruh ke kondisi tubuh Bapak Ibu. Slide. Ini banyak banget ya ada gejala stres. Jadi yang pertama adalah banyak tidur atau kurang tidur. Nah, pada lansia ini memang biasanya sering kali mengalami kurang tidur ya. Jadi kalau malam itu nggak bisa tidur, terus mau tidur tapi kok nggak nyenyak. Nah, itu salah satunya penyebabnya adalah stres. Terus perubahan nafsu makan dan perubahan berat badan. Jadi pada seseorang itu kalau umpamanya sedang ada pikiran atau sedang stres, itu bisa jadi kurang nafsu makan, atau bisa jadi yang pelampiasannya itu malah makannya tambah banyak. Nah, itu bisa berpengaruh. Tes. Bapak Suntoro. Sudah kedengeran Bapak Ibu ya? Jadi tadi sudah sampai ke gejala yang ketiga. Jadi kalau stres itu kadang-kali ada yang merasa jadi nggak nafsu makan, atau ada juga yang pelampiasannya Ibu Nani Sri Lestari ya. Jadi ada yang malah pengen makan yang pedes-pedes atau yang hangat-hangat kayak gitu. Kadang ada salah satu mekanisme coping dari manusia itu ada yang makannya tambah banyak. Terus Ibu Nani Sri Lestari, lupa dan kurang konsentrasi. Nah, kalau sering menangis, sering lupa konsentrasi, ini kaitannya mungkin karena ada tekanan dari luar, tekanan mental, psikologisnya. Terus muncullah gejala-gejala seperti depresi, menangis, menyendiri. Terus yang selanjutnya adalah auto tegang, mudah tersinggung dan merasa sedih atau depresi. Kadang ada ya Bapak Ibu yang merasa kadang cengang di tengkuk sini. Nah, itu adalah salah satu gejala dari stres fisik nih. Jadi kalau rasanya kayak cengang kayak gitu deh. Terus mudah tersinggung, merasa sedih atau depresi. Kalau mudah tersinggung, misalnya ada pikiran, terus kadang kalau orang lain ngomong apa itu jadi mudah tersinggung kayak gitu. Terus depresi, merasa sedih terus menerus, terus menyendiri. Nah, itu adalah salah satu gejala stres. Terus yang ke-10, masalah pencernaan, misal mual, muntah, sakit perut. Nah, itu juga adalah gejala stres Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi ada tekanan psikologis, itu biasanya asam lambungnya akan meningkat. Karena asam lambung meningkat, makanya
rasanya kayak senep sebah, terus mual kayak gitu, nggih. Terus yang 11 adalah kehilangan minat seks. Jadi kalau umpamanya jenengan lagi ada pikiran mau berhubungan pun juga jadi rasa-rasen nggih. Terus yang ke-12 perubahan dalam hubungan. Jadi menghindari atau merasa perlu untuk ditemani orang lain. Jadi ada dua mekanisme. Ada orang yang tipenya kalau ada pikiran itu beliaunya sukanya menyendiri, jadi pengen menyendiri aja, nggak pengen diganggu orang lain. Ibu Mulyantina dalaman. Ada juga yang tipenya pengen ditemani orang lain, jadi nggak mau merasa sendiri. Soalnya kadang ada juga kalau yang merasa sendiri kayak dia diancam atau diikuti seseorang kayak gitu. Nah itu salah satu gejala-gejala psikotik itu. Terus ada yang sakit kepala, sulit menelan. Nah hubungannya dengan tadi yang otot tegang itu, nah cengeng, terus bisa sakit kepala, itu juga tanda-tanda stres. Terus sulit menelan, berdebar-debar. Nah kalau berdebar-debar itu biasanya kan detak jantung kita juga dipengaruhi emosi ya Bapak Ibu ya. Itu ada salah satu hormon yang namanya hormon adrenalin. Nah itu dia juga mempengaruhi detak jantung. Makanya kalau saat jenengan merasa takut atau merasa waspada atau merasa marah, itu hormon itu keluar, akhirnya denyut jantungnya naik. Makanya rasanya deg-degan gitu. Terus banyak berkeringat dan itu banyak berkeringat ya. Jadi kalau ada juga yang berdebar-debar terus jadi kayak keringat dingin gitu. Nah itu salah satu dari gejala stres. Jadi banyak ya, di sini ada 16 sampai 17 gejala ya. Slide. Nah ini kita membahas kaitannya stres dengan gula dan hipertensi ya. Jadi kalau untuk kegiatan ProAIS memang apa yang kita sampaikan tensi harus ada kaitannya dengan diabetes dan hipertensi ya. Jadi penanganan DM dan HT adalah sebuah proses yang cukup menantang sekaligus rumit bagi beberapa orang yang kadang berakibat terjadinya stres ya. Jadi kalau pengobatan hipertensi dan DM itu kan pengobatannya terus menerus dan kadang pasien juga nggak minum satu dua obat, jadi kadang ada yang minum 3, 4 atau 5 obat dan itu harus dilakukan setiap hari. Pada beberapa orang ada yang merasa itu sebagai sebuah tekanan dan mungkin ada suatu kecemasan dari Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya minum obat tiap hari, nanti kira-kira merusak ginjal atau merusak saraf kayak gitu. Nah itu salah satu kaitannya stres dan DM dan hipertensi ya. Jadi stres yang berlebihan terus itu enggak. Jadi kalau pada pasien HT hipertensi, stres itu akan berimbas pada tingginya tekanan darah ya. Jadi semakin tinggi emosi, hormonnya semakin keluar lebih banyak, makanya tensinya makin naik gitu Pak ya. Sugianto. Slide. Ini bahaya stres yang tidak terkendali. Jadi pada pasien DM itu biasanya peningkatan gula darahnya itu terjadi secara cepat. Jadi langsung naik drastis gitu ya. Terus mendorong munculnya emosi negatif yang kuat. Jadi kalau dengan stres, hormon adrenalin keluar, emosi negatifnya keluar. Makanya emosi negatif itu kayak yang marah-marah, terus sedih kayak gitu, ada salah satu emosi negatif. Terus merusak pemikiran dan mengambil keputusan seseorang. Besar nih puluhan tensi. Jadi kalau saat emosi kan kadang orang nggak bisa berpikir jernih ya Bapak Ibu ya, jadinya mempengaruhi dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Terus memicu pola makan yang kompulsif atau berlebihan. Ya, jadi kalau tadi seperti tadi kalau stres ada yang mekanisme pertahanan dirinya jadi pengen makan banyak, makanya
gula darah naik, nafsu makan juga naik, gitu nggih. Terus untuk penderita hipertensi, nah ini langsung kelihatan banget biasanya tensinya langsung naik, gitu nggih. Mendorong munculnya emosi negatif sama seperti tadi ya, jadi merusak pemikiran dan pengambilan keputusan seseorang. Nah kalau penderita HT ini memang berisiko stroke, jadi kadang gejalanya itu langsung muncul. Nah kalau pasien hipertensi itu kadang sering emosi, gitu nggih. Hormon adrenalinnya itu akan keluar lebih banyak. Nah tekanan darah akan meningkat. Nah dia biasanya akan mendorong sumbaran yang ada di pembuluh darah perifer, yang pembuluh darah pinggir. Kalau sampai otak itu biasanya jadinya stroke. Makanya kadang bisa kita temukan pasien-pasien stroke atau jantung itu biasanya sebelumnya ada masalah atau kelelahan yang banyak kayak gitu nggih, jadinya muncul gejala-gejala stroke. Slide. Nah, ini manajemen stres dan pengelolaan pikiran. Jadi manajemen stres adalah mengelola stres yang ditimbulkan selama menjalani pengobatan gula dan tensi. Dalam manajemen stres diperlukan pengelolaan pikiran yang baik. Teknik mengatasi stres dalam manajemen stres disebut dengan teknik coping. Coping itu apa? Adalah pikiran-pikiran khusus dan perilaku yang digunakan individu untuk mengatur tuntutan dan tekanan yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan dan keadaan dirinya. Nah, jadi singkatnya, coping itu adalah respon tubuh yang muncul kalau kita sedang dilanda stres. Ya, kayak tadi, kalau umpamanya kita lagi stres, mekanisme copingnya ada yang menghindar, kayak menyendiri, ada yang pengen ditemani, ada yang jadi makannya banyak, ada yang nggak nafsu makan. Nah itu adalah mekanisme coping. Nah masing-masing orang biasanya mekanisme copingnya itu dia berbeda-beda, gitu nggak? Slide. Nah ini kita ada dua mekanisme coping ya. Jadi coping stres positif dan coping stres negatif. Nah ini yang pertama adalah mendengarkan musik ya. Jadi ada yang umpamanya dengan lagi ada pikiran, mendengarkan musik itu adalah salah satu mekanisme coping atau pengelolaan stres. Jadi yang tensi positif aja ya yang kita ambil ya. Jadi kayak mendengarkan musik, bermain dengan hewan peliharaan ya. Jadi mungkin kalau di rumah bapak-bapak sering Ibu Rumiati mainan sama burung ya. Nah itu salah satu mekanisme coping. Mungkin bapak lagi ada pikiran, mekanisme untuk menghilangkan stresnya adalah beliau dengan bermain dengan hewan peliharaan gitu. Terus ada yang tertawa atau menangis, terus pergi bersama teman gitu, itu juga ada. Terus mandi, ada juga yang umpamanya lagi stres nih biar seger, makanya pengennya mandi kayak gitu. Harapannya setelah Ibu Sugiatmi jadi lebih seger tensi. dan stresnya bisa berkurang. Terus ada yang menulis, melukis gitu nggih, berdoa ke tempat ibadah, berolahraga. Terus ada yang mendiskusikan dengan pasangan, berkebun, berlatih nafas dalam dan mencari konseling jika stres Anda juga belum hilang. Okay? Ibu Sugiatmi. Terus kalau stres yang negatif, ini sebaiknya dihindari ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau stres negatif itu dia seperti mengkritisi diri sendiri. Jadi kayak menyalahkan diri sendiri. Kalau ini kita teruskan, itu nanti akan berlanjut ke kelainan jiwa ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau umpamanya sedih terus-terusan itu lama-lama akan jadi depresi, nggih. Nah itu nanti butuh obat juga kalau seperti itu. Terus mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi, nah ini juga bisa merugikan orang lain juga.
Terus ada juga yang menggigiti kuku, nggih. Dulu saya punya teman waktu kuliah di FK itu, kalau dia stres, dia cemas, kayak gitu dia menggigiti kukunya. Jadi sampai kulit di kukunya itu tipis-tipis. Nah, itu sangat merugikan diri sendiri, nggih. Terus menjadi agresif atau kasar, nggih. Makanya ada juga yang habis stres jadi sering marah-marah, ketemu orang sedikit dimarahin. Nah, itu juga sangat merugikan. Terus makan terlalu banyak atau terlalu sedikit atau terlalu banyak minum kopi, ya itu juga merugikan diri sendiri juga. Terus membentak pasangan, merokok, penyalahgunaan obat, dan menghindari bertemu teman atau keluarga. Jadi ini adalah salah satu untuk coping stres negatif. Ada baiknya monggo Bapak Ibu kalau merasakan ada tekanan psikis atau lagi merasa kayak stres, beban hidup berat, monggo bisa kita mengarahkan ke coping stres yang positif, ya. Jadinya biar kita juga Ibu Sugiyatni, ada masalah juga nggak merugikan ke orang ibumu lain. diem. Guru Wiyati ngambil. Nah, obat stres itu kan sebenarnya obat stres itu tuh nggak cuman lewat obat minum ya Bapak Ibu ya. Jadi justru pengelolaan stres yang utama adalah kita mengelola pikiran kita sendiri. Jadi sebenarnya stres itu adalah kita yang menciptakan. Jadi misal ada tekanan psikologis dari luar, bagaimana cara kita untuk mengelola pikiran kita agar nggak mengarah ke dalam stres gitu nggih. Jadi yang pertama adalah lebih rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jadi setiap masalah ujian itu kan mesti ada jalan keluarnya nggih. Jadi kita mencoba mengambil hikmah atas setiap ujian dengan bersabar, berdoa, tawakal, nggih. Jadi semoga Allah bisa mengangkat segala ujian gitu nggih. Terus kita bisa curhat. Nah, kalau curhat ini sebaiknya curhat ke ahlinya, jangan curhat ke orang yang dirasa belum mumpuni untuk memberikan saran ke kita. Soalnya kalau kadang kita curhat ke orang, malah kadang orangnya cerita ke orang lain lah, itu malah memperburuk masalah gitu nggih. Terus kalau melakukan hobi, monggo nanti bisa, kalau hobinya mendengarkan musik, karaokean, bersepeda, berkebun, memasak nggih. Jadi kalau umpamanya jenengan ada pikiran, bisa diarahkan ke hal-hal yang positif nggih. Terus berolahraga teratur, istirahat teratur nggih. Kayak tadi bersepeda, terus monggo kalau umpamanya bisa renang, bisa berenang. Terus Bapak Marimin, istirahat teratur nggih, itu bisa membantu menjaga kondisi tubuh nggih. Jadi biar efek samping stres tadi nggak muncul. Terus dengan relaksasi dan selalu berpikir positif dan tetap semangat nggih. Slide. Nah, ini ada beberapa tips relaksasi untuk penderita DM dan HT. Yang pertama adalah kita umpamanya lagi ada pikiran stres, monggo coba relaksasi dulu. Caranya adalah atur posisi senyaman mungkin. Jadi misal jenengan posisi nyamannya duduk, ya duduk, Bapak duduk dengan Haryanto. tenang. Terus atau kalau umpamanya pengen rebahan itu juga nggak apa-apa, nanti sambil tiduran. Terus nanti bisa mengatur nafas, jadi menarik nafas lewat hidung dan menghembuskannya secara perlahan, ya. Jadi kita tarik nafas, atur nafas, hembuskan, atur nafas, hembuskan, gitu. Jadi harapannya saat jenengan relaksasi mengatur nafas itu detak jantungnya mulai turun, jadi kondisi emosionalnya bisa lebih mendatar, jadi nggak berapi-api gitu ya. Terus setelah nafas teratur,
mulai bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi kita memberikan sugesti kepada diri kita sendiri. Ya, sugesti positif ya, misalnya ucapkan kata tubuhku sehat, tubuhku bugar, nggih. Jadi saat jenengan stres itu jenengan coba atur nafas dan memberikan stimulasi-stimulasi positif, nggih. Nah, nanti biasanya tubuh itu dia akan mengikuti stimulasi positif yang kita ciptakan. Gitu. Terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sabar. Contohnya alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah memberikan segalanya untukku. Jadi dalam setiap masalah, setiap ujian itu kan tetap ada jalan keluarnya. Jadi kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan dan mencoba mengambil hikmah, ya. Jadi kita enggak selalu berpikiran negatif terus. Jadi biar kita bisa melalui kondisi tersebut, ya. Ibu Sarmiati. Nggih. Sudah nggih. Ini tadi sedikit tentang manajemen stres dan pengelolaan pikiran pada pasien hipertensi dan DM. Monggo kalau ada pertanyaan bisa Bapak disampaikan. Muhammad Yusuf, Ibu Marni Pengkong, Ibu Sunarmi Bakalan, Bu Sunarmi Bakalan. Monggo nanti kalau ada